Om Swastiastu. Salam bahagia dan sejahtera bagi Bapak Ibu Guru hebat. Perkenalkan, nama saya Imade Suparte, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Badung. Pada video kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Pembelajaran diferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Dalam pembelajaran diferensiasi, seorang guru harus 1. Memahami tujuan pembelajaran, 2. Mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid, 3. Menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar, 4. Melakukan manajemen kelas yang efektif, 5. Melakukan penilaian berkelanjutan. Berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, guru harus memahami 3 aspek berikut. Yang pertama, kesiapan belajar murid, kedua, minat murid, ketiga, profil belajar murid. Pertama, kesiapan belajar murid. Mengharuskan guru menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah murid ketahui dan di mana murid berada. Kedua, minat murid. Minat setiap anak pasti berbeda-beda. Minat adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Ketiga, profil belajar murid, yaitu berkaitan dengan lingkungan, budaya, gaya belajar, dan kecerdasan majemuk. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi berdasarkan cara-cara berikut. Yang pertama, mengamati perilaku murid-murid. Kedua, mengidentifikasi pengetahuan awal. Ketiga, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktek pembelajaran. Keempat, berbicara dengan guru dan murid sebelumnya. Kelima, membaca raport murid di kelas sebelumnya. Keenam, menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnostik. Strategi untuk pembelajaran diferensiasi. Yang pertama, diferensiasi konten. Kedua, diferensiasi proses. Ketiga, diferensiasi produk. Di mana dalam proses pembelajaran diferensiasi, salah satu dari diferensiasi ini boleh diterapkan di dalam kelas. Yang pertama, diferensiasi konten, yaitu berkaitan dengan apa yang kita ajarkan seperti materi, konsep, atau keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum. Mendiferensiasikan konten biasanya dilakukan dengan membedakan pengorganisasian atau format penyampaiannya dan bukan dari materinya. Kedua, diferensiasi proses, di mana kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami atau memaknai konten dengan membedakan proses yang harus dijalani murid. Ketiga, diferensiasi produk, yaitu bukti yang menunjukkan apa yang murid telah pahami dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan dan pengembangan yang telah dipahami dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, keterkaitan antara modul pembelajaran diferensiasi dengan modul-modul sebelumnya, yaitu dari modul 1.1, modul 1.2, modul 1.3, modul 1.4, dengan modul 2.1. Kaitan modul 1.1 dengan modul 2.1, yaitu pembelajaran berdiferensiasi dapat dilakukan jika guru harus memenuhi kebutuhan belajar anak sesuai dengan kodrat alam dan zaman berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara.
Kaitan modul 1.2 dengan modul 2.1, yaitu pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi. Guru harus memiliki nilai guru penggerak seperti berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif untuk menciptakan pembelajaran berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan murid. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Kaitan modul 1.3 dengan modul 2.1, yaitu pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi dan prakasa perubahan untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Dan yang terakhir, kaitan modul 1.4 dengan modul 2.1, yaitu dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid harus ada kesepakatan kelas yang diyakini oleh kelas terlebih dahulu, agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Sekian dan terima kasih. Semoga video ini dapat menginspirasi Bapak Ibu guru hebat. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Om Santi, Santi, Santi. Om.